Dan pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat sepak bola Bung Kesit Dwi Handoyo serta Ilham Parulian selaku Humas La Grande Indonesia. Saya akan menyapa Bung Kesit terlebih dahulu. Halo Bung Kesit, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Akan menyambut pelatih timnas baru, ini kabarnya baik atau gimana nih? Harus disambut lah. Harus disambut. Semangat ya berarti Bung Kesit. Dan saya juga akan menyapa kembali Mas Ilham. Selamat siang menjelang sore Mas Ilham. Halo, siang, menjelang sore juga. Oke. Ya, selamat sore Ilham. Oke, saya akan bertanya ke Bung Kesit terlebih dahulu. Bung Kesit, kita lihat beberapa hari terakhir trending topiknya adalah Sinteyong dan juga Patrick Kluivert. Sebesar inikah pergantiannya sampai ini menjadi trending topik? Iya, menjadi trending topik karena memang keputusannya kan mengejutkan ya. Keputusan Sinteyong ketika masyarakat sepak bola Indonesia sedang sayang-sayangnya, sedang suka-sukanya karena tim nasional memperlihatkan progres yang begitu baik sejak ditangani oleh Sinteyong, ujuk-ujuk harus di-cut gitu ya. Dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Ya, mungkin ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi kecewa, menjadi was-was. Mereka khawatir kalau di tangan pelatih yang baru nanti apa bisa memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah ditorehkan oleh STY sepanjang melatih tim nasional Indonesia. Kan itu, apalagi tantangannya saat ini adalah bagaimana Indonesia bisa tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan diharapkan bisa lolos ya, entah itu lolos langsung atau lolos ke round 4 untuk kemudian mengambil satu tiket ke Piala Dunia. Kan itu sekarang harapannya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oke, kita akan memperdalam terkait dengan tantangan. Tapi sebelum kita membicarakan terkait tantangan, saya mau nanya dulu sama Mas Ilham. Mas Ilham, ketika ada berita Sinteyong ini digantikan dan kita hari ini juga memiliki pelatih timnas baru, Patrick Kluivert, yang akan diperkenalkan pada sore nanti. Apa tanggapan La Grande Indonesia? Kalau dari teman-teman La Grande Indonesia ya, sebenarnya kita juga paham lah ya, posisi Coach Sinteyong juga kan nggak bakal selamanya juga ya di menjadi kepala pelatih timnas gitu ya. Apalagi kan kontraknya seharusnya sampai 2027 ya, setelah Piala Asia di Arab Saudi kalau nggak salah. Namun dinamika posisi dari Sinteyong ini kita agak mencium baunya akan dilengsarkan lah istilahnya itu ketika ya setelah match Bahrain dan Tiongkok lah ya, itu juga di teman-teman La Grande Indonesia udah mendengar kabar bahwa posisi Sinteyong ini akan ya cepat atau lambat itu akan ya dilengsarkan atau diberhentikan. Cuma kayak kagetnya itu ketika kita bisa bisa bounce back lah ya ketika match melawan Arab Saudi gitu kan, yang dengan segala euforianya teman-teman La Grande Indonesia juga sebelum match lawan Arab Saudi juga kita bikin koreo melawan Jepang agar teman-teman di timnas juga bisa merasakan support kita juga. Jadi yang kami harap sebenarnya masalah-masalah yang ada di pertandingan lawan Cina dan Bahrain itu segera diselesaikan sebenarnya secara tidak langsung gitu kan. Namun ya akhirnya sudah terjadi gitu kan. Ya intinya sih teman-teman merasa kecewa, kaget, dan kalau dibilang kaget ya sebenarnya sih nggak. Ini bukan pertama kalinya juga ya kita kaget ya. Dulu juga kan sebelum Coach Sinteyong ada Coach Luis Milla, sebelum Coach Luis Milla itu ada Coach Alfred Riedel gitu ya, di mana ketika ada ketum Federasi PSSI yang baru, biasanya pelatih kepalanya itu baru juga atau beda dengan era sebelumnya, karena Coach Sinteyong kan mungkin salah satu warisan dari Pak Iwan Bule gitu kan. Ya. Jadi bilang kaget sih ya nggak kaget juga, tapi kenapa harus momennya itu ketika kita sudah ada di peringkat 3 lah ya di ronde ketiga ini, yang
sebenarnya bisa mendapatkan satu posisi lah di bawah Jepang. Gitu sih. Oke, baik Mas Ilham. Bung Kesit, momennya kalau kata Mas Ilham, kalau dari Bung Kesit sendiri setujukah momennya ini yang sangat disayangkan atau seperti apa? Iya, kalau dari momen memang saya tadi katakan bahwa ini keputusan yang mengejutkan ya. Bisa dibilang momennya nggak pas gitu ya. Tapi kan keputusan harus diambil. Ketika PSSI kemudian harus melakukan pergantian dan dengan berat hati saya katakan seperti itu, memutus kontrak Sintayong, menggantinya dengan Patrick Kluivert. Walaupun kita tahu konon waktu Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pak Erick Thohir ya pada saat ajang Piala Asia 2023 itu sebenarnya sudah mulai terjadi, sudah terjalin kontak ya. Cuma masalahnya adalah kenapa pada saat Sintayong lagi-lagi sedang berada dalam posisi yang menurut saya tidak ada persoalan begitu ya dari sisi prestasi yang sudah dimunculkan tiba-tiba harus diputus. Tapi kan lagi-lagi Mbak bahwa ketika solusi tidak ada ya ini kan ada persoalan di ruang ganti, ada persoalan komunikasi. Ketika kemudian PSSI memutuskan untuk memutus kontrak Sintayong, berarti kan tidak ada solusi yang ditemukan ya antara Sintayong dengan PSSI dan juga mungkin dengan para pemain sehingga harus memilih yang terpahit adalah ya kemudian memutus kontrak Sintayong dan menggantinya dengan pelatih baru begitu. Tapi kalau melihat jejak dari Patrick Kluivert, apakah isu terkait dengan komunikasi ini bisa dibenahi? Kalau sekarang Patrick Kluivert hadir ya kemudian pemain-pemain yang akan dilatihnya sebagian besar adalah pemain-pemain keturunan Belanda ya, pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora yang memang kecilnya di Belanda, mengenyam pendidikan sepak bolanya di Belanda. Kemudian bertemu dengan pelatih Belanda Patrick Kluivert yang namanya pada saat menjadi pemain ini sangat luar biasa. Walaupun dari sisi kepelatihan memang belum begitu mentereng ya, tapi siapa yang nggak kenal sosok Kluivert? Pernah bermain untuk Ajax, Barcelona, AC Milan ya, Newcastle, PSV Eindhoven dan terakhir di Lille di Liga Prancis. Siapa yang tidak kenal Patrick Kluivert? Dan saya yakin para pemain diaspora termasuk juga pemain Indonesia pasti akan segan dengan nama besar Patrick Kluivert begitu. Kalau kita melihat nanti dia dari Belanda dan juga timnas juga beberapa ada yang juga dari Belanda begitu. Apakah ini artinya menjadi sinyal positif untuk kedepannya? Ya seharusnya positif ya, seharusnya positif karena kenapa? Dari sisi chemistry mungkin akan lebih cepat terjalin ya, karena itu tadi pemain-pemainnya dari Belanda, pelatihnya dari Belanda, asistennya semua dari Belanda begitu ya. Jadi adaptasinya diharapkan akan lebih cepat ya. Sejatinya ketika chemistry-nya sudah terbangun, kemudian juga diharapkan kan Patrick Kluivert akan cepat menganalisis ya apa sih kelemahan dari Indonesia, apa sih kekurangannya semenjak ditangani oleh Sintayong dan saat ini masih berpeluang untuk bisa terus bersaing di round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Itu yang menurut saya harus dibenahi. Jadi kalau soal chemistry saya pikir sejatinya tidak perlu waktu yang lama ya untuk Patrick Kluivert dan juga kepada para pemain. Tapi kalau kita mengevaluasi saat timnas saat itu pelatihnya adalah Sintayong gitu. Chemistry pelatih dengan para pemain seperti apa Bung Kesit? Di zaman Sintayong, ya sebenarnya juga sudah terjalin ya, tapi kayaknya ada gap ya, ada gap. Kenapa? Ketika Sintayong tidak bisa langsung mengutarakan keinginannya, pendapatnya, usulannya kepada para pemain begitu. Pasti harus lewat penterjemah. Kan ini yang agak-agak sulit begitu ya. Mungkin pada saat di lapangan dia akan lebih cepat berkomunikasi, tapi ketika misalnya ketemu 1-2 dengan pemain begitu, ketika tidak ada translator yang kemudian atau penterjemah yang akan menjembatani itu, pasti kan tidak ada komunikasi yang bisa berjalan lancar karena ya itu tadi ya dari sisi penguasaan bahasa memang STY tidak pernah berbicara dengan bahasa Inggris misalnya, apalagi bahasa Indonesia kan begitu ya. Jadi semua komunikasi yang dilakukan oleh STY itu semuanya menggunakan bahasa Korea dan membutuhkan seorang penterjemah kan begitu. Beda kalau misalnya nanti pelatih yang sudah mengerti betul ya bahasa Inggris sudah lancar karena bahasa Inggris kan menjadi bahasa kedua di Belanda ya. Artinya Patrick Kluivert bisa dengan pemain Belanda bisa ngomong bahasa Belanda, bisa juga ngomong bahasa Inggris. Dengan para pemain Indonesia mungkin kalau dia belum menguasai bahasa Indonesia, saya pikir para pemain Indonesia juga paham kok bagaimana berbahasa Inggris ya. Sehingga komunikasinya akan bisa berjalan bagus. Oke, kita tanyakan kepada Mas Ilham. Mas, chemistry diharapkan bisa berjalan lebih baik karena mengingat Patrick Kluivert ini
lancar dalam berbahasa Inggris dan juga Iya. pemainnya beberapa juga dari Belanda begitu. Mas Ilham bagaimana melihatnya? Apakah ada optimisme? Kalau dari teman-teman Lagra Indonesia ya, jika memang masalahnya kemarin dengan konsisten itu komunikasi, apalagi tentang bahasa gitu ya, Mbak, mungkin dengan datangnya Patrick Kluivert ya pastilah ya akan membawa, ya kita juga harapkan masalah yang kemarin di ruang ganti itu, apalagi kan Patrick Kluivert ini kan seorang legenda sepak bola dari Belanda ya kan, di mana pemain diaspora kita juga kan banyak pemain dari negeri Belanda. Jadi kita harap semua pemain, nggak cuma nanti Patrick Kluivert ya, pelatih setelah Patrick Kluivert lah kan Patrick Kluivert juga kan nggak bakal selamanya juga di timnas sepak bola kita. Itu kalian juga harus respect kepada pelatih timnas gitu ya. Jadi komunikasi atau bahasa ya segera diselesaikan aja gitu kan. Kalau misalnya yang namanya pertandingan pasti kan ada pro kontranya ya, seperti melawan Bahrain dan Tiongkok gitu kan segala macam. Tapi seenggaknya ya harus diselesaikan segera-segera, jangan menjadi bola salju gitu ya, jangan didiamkan begitu saja gitu kan. Dari teman-teman Lagra Indonesia sih berharap jangan sampai terulang lagi lah ya, jika itu alasan dari PSSI untuk memecat Coach Sinteyong seperti itu sih Mbak. Baik, Bung Kesit, selain terkait dengan komunikasi, sebetulnya apa sih yang harus dibenahi? Iya, pertama tentu saja masalah teknis ya. Kita tahu bahwa ketika Indonesia menjalankan pertandingan-pertandingannya di ajang kualifikasi zona Asia, ini kan menurut saya memang penampilannya nggak stabil ya. Kadang-kadang Indonesia yang diharapkan bisa menang ternyata justru gagal ya. Tapi ketika kita was-was ya, terakhirlah ketika menghadapi Arab Saudi misalnya, kita kan was-was karena sebelumnya kita kalah dari Jepang. Kemudian juga pada saat di Bahrain, di China ya, kita agak optimis waktu itu padahal ya, ketika menghadapi Bahrain diharapkan akan bisa meraih kemenangan gitu. Tapi sayangnya kan di menit-menit terakhir injury time kecolongan karena ada waktu lebih yang kemudian membuat fokus para pemain itu hilang. Lawan China yang diharapkan bisa menang ternyata Indonesia juga kalah ya. Nah, ketika menghadapi Arab Saudi kita bisa menang ya. Artinya apa? Bahwa ada inkonsistensi yang diperlihatkan oleh tim nasional Indonesia ya. Mereka tidak tidak flat gitu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Ketika diharapkan bisa menang ternyata tidak. Ketika diharap kita pasrah ternyata bisa menang ya. Jadi memang masalah teknis ini saya pikir menjadi PR yang ya cukup berat memang bagi Patrick Kluivert untuk bisa segera membenahi di mana letak kekurangan tim nasional Indonesia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Baik, Bung Kesit, terkait dengan inkonsistensi, sebetulnya itu permasalahannya dalam formasi atau apa? Selain selain penampilan secara menyeluruh ya, siapapun pemain yang diturunkan, tapi memang saya melihat sebelumnya ada inkonsistensi dalam menerapkan formasi. Pemain-pemain utama yang diturunkan oleh pelatih STY ya. Ketika menghadapi Bahrain dengan menghadapi China, itu kan perubahannya menurut saya sangat radikal begitu ya. Misalnya Jitses yang tiba-tiba tidak menjadi kapten ya, kemudian Patinama yang tiba-tiba diturunkan, Asnawi yang tiba-tiba diturunkan, Tom Hee yang tiba-tiba di bangku cadangan. Jadi memang situasinya membuat masyarakat juga ini tim yang kerangka timnya yang utuh tuh yang mana sih sebenarnya, kan begitu ya. Jadi saya pikir ini juga menjadi satu persoalan yang menurut saya juga harus bisa juga dibenahi oleh pelatih baru nanti. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.